sudah jam 10. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Bisa buka kameranya? Ya, bisa minta tolong buka kameranya ya. Ya, saya ulang. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, senang sekali Ibu Desi dapat bertemu kalian kembali. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Nah, syukurlah kalau kalian sehat selalu. Karena kalian harus menjaga kesehatan, tingkat COVID di DKI sudah mulai meningkat, jadi harus benar-benar protokol kesehatannya harus dijaga. Mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Hari ini jadwal tiket doa awal dan akhir pembelajaran siapa ya? Saya Bu. Ya, silakan Jeniel memimpin doa pagi ini. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dan doa selesai. Terima kasih Jeniel yang telah memimpin doa hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai jadwal tiket. Silahkan Mecin memimpin lagu Indonesia Raya. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih Mecin yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran kalian dengan lihat list yang hadir di Google Meet. Ya, saya cek sebentar. Ternyata semua masuk ya. Iya Bu. Iya, benar begitu semua masuk? Iya, oke. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, selanjutnya, Ibu hari ini kita mau belajar ya tentang hikayat. Nah, Ibu presentasi dulu sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Iya. Sudah Bu. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, dalam hal ini hikayat. Kemudian indikator yang menentukan pokok-pokok isi cerita rakyat, dalam hal ini hikayat, baik lisan maupun tulis. Lalu yang kedua, di sini mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat, hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam hikayat. Selanjutnya, menganalisis nilai isi dalam hikayat, kemudian menyimpulkan karakteristik nilai-nilai dalam hikayat. Nah, dari sini, pembelajaran ini, Ibu juga akan menilai kalian dari sikap spiritual. Ya. Nah, ini kita lihat spiritual itu misalnya berdoa, ya, ketika kalian berdoa itu akan dilihat, kemudian dan lainnya. Kemudian untuk penilaian sosial ini hadir tepat waktu kalian di Google Meet, lalu tertib mengumpulkan tugas itu juga dinilai. Kemudian dari aspek pengetahuan, kali ini kita mau belajar hikayat, dalam hal ini hikayat Raja Donan. Maka ketika kalian bisa menjawab pertanyaan, maka itu akan dinilai dari aspek pengetahuan. Lalu dari segi keterampilan, yaitu saya akan menilai dari presentasi
tugas kelompok yang akan kalian lakukan. Itu. Nah, jadi materi sebelumnya itu kita kemarin telah belajar anekdot ya. Jadi saya ingin mengulas lagi secara sekilas. Kalau anekdot itu cerita sindiran yang ada unsur kritiknya. Nah, itu yang kemarin. Kalau sekarang kita akan mempelajari tentang hikayat. Ibu mau tanya dulu nih, pernahkah kalian membaca hikayat? Iya, Bu. Iya. Coba Amel, kamu pernah tidak mendengar kata hikayat? Dan apakah pernah membaca hikayat? Pernah, Bu. Saya Hikayat pernah apa? membaca hikayat dan Budiman. Wah, bagus sekali kamu, Nak. Ya, rajin membaca berarti. Sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa lagi yang pernah membaca hikayat? Saya, Bu. Iya, Dimas. Bagaimana perasaanmu, Nak, ketika membaca hikayat? Senang, Bu, ada manfaatnya bisa diambil dari hikayat, misalnya kesabaran dan lain-lain. Bagus sekali kalau memang pernah membaca hikayat. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang hikayat, supaya kalian semangat, kita akan melakukan yel-yel dari lagu Garuda di Dadaku. Saya rasa kalian pernah dengar ya lagu Garuda di Dadaku, tapi di sini akan dirubah liriknya. Nah, kalian bisa mengikuti Ibu dulu ya, melihat Ibu dulu. Jadi seperti ini lagunya ya. Hikayat cerita raya bersifat istana sentris. Ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, tangan kanannya kayak ini yang kanan ditarik. Yes, yes, yes. Kedua tangan yang terakhir yesnya ditarik. Ibu Desi ulang lagi ya. Hikayat cerita rakyat bersifat istana sentris. Ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, yes, yes, yes. Seperti itu. Yuk, kita bisa bersama-sama ya. Ya. Ini PowerPoint-nya sudah terlihat ya di sini ya. Ya, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Hikayat cerita bersifat istana sentris. Ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, yes, yes, yes. Iya, kita ulang ya biar kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hikayat cerita rakyat bersifat istana sentris. Ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, yes, 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 yes. Oke, kita tepuk tangan bersama. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, setelah kalian melakukan yel ya, semoga kalian lebih bersemangat lagi mengikuti ini, ya. Nah, setelah kita melakukan yel-yel, semoga kalian semakin termotivasi lagi untuk hari ini. Nah, lalu Ibu akan membagi kalian
ke dalam 3 kelompok melalui aplikasi Well of Nine. Nah, Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Ibu akan screenshot aplikasinya sebentar. Nah, kita mau mulai untuk aplikasi Well of Nine. Sebentar ya. Oke, bentar ini aplikasinya. Ya, nanti kalian bisa lihat di sini. Sebentar ini kok nggak bisa dulu ya. Sebentar ini tadi sudah bisa. Saya cek dulu aplikasinya. Tadi sudah terbuka. Mana nih ya? Aduh, kemana? Sebentar ya. Ya. Jadi kalian nanti akan belajar tentang hikayat. Dalam hal ini kita mau belajar hikayat Raja Donan. Itu. Nah, nanti dalam mempelajari hikayat Raja Donan, kalian akan menemukan nilai-nilai, kemudian kalian akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan hikayat Raja Donan. Nah, oke. Ini kita mulai. Sudah terlihat aplikasinya? Sudah terbuka? Iya, ini untuk kelompok pertama. Kemudian kita akan kocok lagi, ya. Akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tadi sudah yang pertama Valentina, yang kedua kita lihat, ya Dimas ya masuk dalam satu kelompok dengan Valentina. Kemudian kita kocok lagi. Jadi ada 2 kelompok 4 orang, 1 kelompok 3 orang. Ya, kemudian dia ya masih 1 kelompok. Kita lanjut lagi. Setelah dia, kemudian kelompoknya lagi tambah 1 orang, yaitu ya Amelia Vega. Itu untuk kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 yang pertama di sini ada namanya ya Geneo, kelompok 2. Ya, kemudian kita tunggu lagi siapa teman kelompoknya yang lain. 1 kelompok Geneo. Ya, Amelia Vega ya, masuk kelompok Geneo. Kemudian lanjut lagi. Selanjutnya, iya, kelompok 2 masih Bias ya, masuk kelompoknya kelompok 2 Genio. 1 lagi untuk kelompok 2 yaitu ya Melissa kelompok 2 ya. Selebihnya berarti ini kelompok 3. Kelompok 3 ada ya Valentina, kelompok 3. Kemudian ada ya Melissa kelompok 3. 1 lagi untuk kelompok 3. Oke, ada Geneo ya. Jadi itu kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Itu. Nah, selanjutnya tugasnya apa dari masing-masing kelompok di sini? Nah, yang pertama setelah dibagi kelompok, Ibu akan memberikan link kerja yang harus dikerjakan.
Setelah itu, kemudian kalian bisa melihat video hikayat Raja Donan yang ada di link Google Form. Ini Ibu kasih lihat dulu linknya, sebentar ya. Sebentar, ini linknya. Oke, sudah bisa terlihat belum? Ya, ini untuk link hikayat Raja Donan. Nah, setelah kalian lihat hikayat soal itu, kemudian kalian bisa mempelajari materi digital yang telah saya berikan link YouTube-nya di Google Form. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal-soal yang terkait dengan isi, karakteristik, nilai-nilai, hikayat yang ada di lembar kerja Google Form. Nah, ini linknya ya. Nah, ini link video materi digital ya. Nanti kalian akan belajar. Tadi ini ada linknya, yaitu tentang cerita rakyat atau hikayat. Ini adalah dibahas mengenai pengertian hikayat. Kemudian ada juga di sini unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam hikayat itu meliputi apa saja. Kemudian ada jenis-jenisnya, cerita rakyat seperti ada apa, lalu ada ciri-cirinya. Kemudian ada nilai-nilai yang kalian bisa ambil dari cerita rakyat tersebut. Nah, ini adalah link untuk mengerjakan tugas kalian. Setelah kalian mengerjakan tugas secara berkelompok, kemudian kalian mempresentasikan hasil tersebut kepada teman-teman kalian. Ibu beri waktu untuk mengerjakan selama 20 menit. Cukup ya waktunya anak-anak? Kurang, Bu. Kurang, Bu. 30 menit Oh iya. Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu kalian bisa mempresentasikannya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Ya, silakan kalian mengerjakan di dalam kelompok. Ya, sudah ada penjelasannya, aturannya seperti apa yang harus diisi di link Google Form tersebut. Link videonya juga sudah ada. Silakan dibaca. Baiklah anak-anak, kalian telah mengerjakan soal-soal dan membuat presentasi ya. Ayo, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 2. Baiklah, kelompok 2, Mecin dan kawan-kawan. Silakan melakukan presentasi. Perkenalkan anggota kelompok 2, saya Mecin, Meli, dan Amel. Saya akan membahas karakteristik istana sentris, menceritakan raja besar dan Raja Donan beserta keluarganya. Karakteristik kesaktian tokoh atau kemustahilan. Bayi Raja Donan yang telah dibuang ke laut ternyata masih hidup. Selanjutnya, ada lagi. Yang kedua, unsur intrinsik. Pertama, tema. Keterangannya kegigihan Raja Donan. Kedua, tokoh dan penokohan. Keterangannya adalah raja besar mudah dihasut, Raja Donan gigih dan berani, Rudi lindungan bulan penurut, Raja Cama suka semena-mena, bendahara tua empati. Ketiga, setting. Keterangannya adalah tempat negeri mandi angin, suasananya kebimbangan. Keempat, alur. Maju atau progresif, diawali raja yang ingin memiliki anak, lalu istrinya hamil, tetapi dianggap nantinya akan berbahaya. Lalu bayi tersebut dibuang ke laut. Kelima, sudut pandang, keterangannya orang ketiga. Keenam, amanat, keterangannya percayalah kepada kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, jangan percaya kepada ahli nujum. Ya, selanjutnya, ada yang mau ditambahkan?
Saya, Bu. Ya, silakan. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Yang pertama ada nilai agama, yaitu percayalah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua nilai moral, orang tua harus sayang dan melindungi anaknya walau apapun keadaannya. Yang ketiga nilai budaya, masih ada campur tangan alim ujung. Yang keempat nilai sosial, seseorang yang tadinya musuh dapat berbuah menjadi sahabat Raja Donan dan diajak dalam perjalanan bersama. Dan Iya, ada yang mau lagi ditambahkan kelompoknya? Silakan. Dimas, ada yang mau ditambahkan kelompoknya? Menjelaskan isi Ya, mungkin ada yang mau membantu kelompoknya tentang isi cerita rakyat hikayat Raja Donan, isinya tentang apa? Silakan dibantu. Kelompoknya, Mekir, Mary, Amel, mungkin bisa membantu. Dimas. Ini belum terjawab nih isi cerita rakyat hikayat Raja Donan. Silakan dibantu kelompok 2. Ada yang bisa menambahkan? Isinya apa itu? Isi dari cerita rakyat hikayat Raja Donan, seorang ajang terlalu percaya kepada ahli nujum yang belum tentu kebenarannya, sehingga mengikuti apa yang diramaikan ahli nujum tersebut dengan membuang bayi yang sudah lama dinanti-nantikan ke laut. Iya. Berarti sudah terjawab semua ya kelompok 2 ya. Terima kasih kepada kelompok 2, Melkin, Meli, Amel, dan Dimas yang telah mempresentasikan hasil tugasnya. Apakah ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Silakan. Saya Bu, menurut saya pengamatan sudah bagus Bu. Iya, terima kasih Dias. Bagaimana menurut yang lainnya? Ada yang mau menanggapi lagi? Saya Bu, Ya, silakan Vincent. menurut saya sudah bagus. Iya, menurut Ibu juga sudah cukup bagus ya, tapi mungkin yang terakhir tadi agak tersendat, tapi tidak apa-apa. Temannya sudah membantu menjawabnya dan jawabannya sudah cukup lengkap. Tapi akan lebih bagus lagi nih jika presentasinya ada PowerPoint-nya supaya lebih menarik dengan warna-warna yang cerah. Gitu. Ada yang mau menanggapi? Maaf, mungkin disebabkan karena waktunya kurang. Oh iya, nanti Ibu akan perhatikan ya masukan dari Meli ke depannya. Baik anak-anak, Ibu ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Gini ya Bu, materi hikayat yang mencakup karakter, isi, unsur intrinsik, dan nilai-nilai dalam hikayat. Terima kasih Jenio. Ibu mau tanya kembali, apa manfaat belajar hikayat hari ini? saya Bu, Ya, silakan Dimas. kita mendapatkan ilmu tentang hikayat terutama karakteristik, isi, dan nilai-nilai yang ada di hikayat Bu. Baik, ada yang mau menanggapi lagi? Silakan, mungkin Krea mau menanggapi manfaat belajar hikayat hari ini. Ternyata nilai hikayat masih berguna untuk saat ini ya Bu. Iya, bagus sekali nih tanggapan dari Dimas dan Kreo. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, apa saja yang bisa
lakukan untuk belajar supaya lebih baik lagi? Dengan belajar lebih giat Bu, dengan mengulang materi yang udah diajarkan. Iya, terima kasih Vito, mantap sekali pendapatnya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian senang setelah belajar hikayat ini? Senang Bu, karena kayak ternyata nilai-nilainya masih sesuai dengan zaman sekarang. Bagus sekali komentarmu, Jason. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, Valentina. Ya, silakan Valen. Tapi izin off cam ya Bu ya, karena kondisinya lagi nggak kondusif juga. Oke. Iya, silakan. Jadi kalau yang saya telah amati dalam pembelajaran pada hari ini mengenai hikayat atau cerita rakyat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, undang-undang, sejarah yang bersifat rekaan, kepahlawanan, keagamaan, dan dongeng. Cerita-cerita rakyat atau hikayat ini antara lain isinya menceritakan tentang kehidupan di istana atau kerajaan. Istana sentris ceritanya selalu berakhir dengan kebahagiaan, menggunakan bahasa Melayu yang sulit dipahami, memulai kisahnya dengan kata-kata sebermula, arkian, syahdan, alkisah, hatta, atau tersebutlah, serta disusun dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan merupakan cerita berbingkai, artinya berisi cerita yang diceritakan oleh seseorang setelah hal ihwal orang yang bercerita itu diceritakan. Nah, dalam cerita rakyat atau hikayat, terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik pembangun karya sastra. Serta cerita rakyat atau hikayat ini juga mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani oleh si pembaca, yaitu seperti misalnya nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, terus nilai religius, nilai pendidikan, politik, dan ada nilai estetika juga di dalam hikayat. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Waduh, keren sekali nih kesimpulanmu, Valen ya. Jadi Valentina ternyata telah mengamati pembelajaran dari awal hingga akhir, sehingga dia dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan sangat bagus sekali ya. Jadi menurut Ibu kesimpulannya sudah lengkap. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya, kita akan membandingkan antara cerpen dan hikayat. Dilihat dari segi isi, karakteristik, kemudian kebahasaannya. Mengapa harus dibandingkan di sini? Karena kalau hikayat, itu kan produknya produk masa lalu ya. Nah, tapi kalau cerpen ini masih produk sekarang. Jadi kita bisa membandingkan apa sih perbedaannya? Apakah masih relevan hikayat dibandingkan dengan cerpen? Seperti itu. Nah, sekarang Ibu juga mengingatkan kalian ya di sini, karena kita akan belajar untuk membandingkan hikayat dan cerpen, maka Ibu meminta kalian mencari cerpen di Google ya. Kalau bisa cerpennya itu yang menginspirasi buat teman-teman, buat semua orang. Kemudian lalu ketika kalian sudah mendapatkan cerpen di Google, link cerpennya itu bisa dikirim di grup WhatsApp kelas ya. Nanti di situ nanti akan link-linknya nanti akan diurutkan. Nanti akan dipilih secara random untuk kita bahas cerpen tersebut dan kita bandingkan dengan hikayat atau cerita rakyat. Seperti itu. Akhirnya pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita akan menutupnya dengan doa. Silakan Genia menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, mari teman-teman kita berdoa.
menurut kepercayaan dan doa masing-masing dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Hijeneo atas doanya. Nah, Ibu mau mengingatkan ya, jangan lupa tugasnya itu. Kemudian jangan lupa kalian jaga kesehatan. Jangan lupa kalian tetap menjaga 5M karena COVID di Jakarta sedang meningkat. Jadi Ibu harap kalian tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Ya, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu. sama-sama anak-anak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih.